berubah, suara sudah mulai berat, Papa sudah mulai tumbuh kumis-kumis halus, terus mungkin sudah mulai ada bulu-bulu. Begitu juga di area kemaluan laki-laki. Nah, begitu. Apa yang ayah rasakan setelah pertama kali mengalami mimpi basah? Apa kaget? Kaget terus kayak kaget kita kaget, kenapa kayak ada yang basah ini? Gitu. Jadi mimpi basah itu tanda menuju balik. Itu salah satu tanda. Selain yang Papa bilang tadi, tumbuh rambut, tumbuh kumis, itu salah satu tanda lagi kalau mimpi basah. Menandakan abang sudah masuk ke fase remaja. Nah, Kalau sudah balik apa yang harus dilakukan? kalau sudah balik, yang pasti yang pertama abang sudah wajib sholat 5 waktu, perlu disuruh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, abang harus tahu tata cara mandi bersih atau mandi junub. Terus yang ketiga, abang sudah mulai menjaga pandangan dalam artian abang sudah mulai tidak boleh lihat cewek sana begini, cewek sana begitu, saya boleh sudah mulai harus jaga pandangan, intinya kasih teman. Dan abang sudah mulai bertanggung jawab atas apa yang abang perbuat supaya abang tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Apa yang sebaiknya waktu dihindari saat sudah balik? Yang jelas yang pertama melihat barang hal-hal yang haram yang dilarang oleh agama, kayak perempuan pakai baju seksi atau apa segala macam begitu. Terus menghindari obrolan-obrolan yang jorok. Terus menghindari pembicaraan yang mengundang hawa nafsu gitu. Masa sebelum balik sebaiknya digunakan untuk apa? Sebelum balik sebaiknya abang gunakan untuk berlatih atau belajar ilmu agama lebih dalam, seperti mengaji, belajar puasa, supaya abang bisa menyiapkan diri sebelum abang menuju ke fase balik nih gitu. Masa puber itu kadang bikin bingung dan emosian. Gimana cara mengatasinya, Pak? Emang bikin emosian kalau masa balik karena abang tidak bisa kontrol, tapi yang apa tahu, abang coba menenangkan diri, ambil air wudhu, terus abang gunakan waktu untuk kegiatan yang lebih bermanfaat begitu, seperti olahraga, baca Quran, zikir, karena itu semua yang bisa mengendalikan diri begitu kira-kira. Bagaimana kalau aku sudah dengan teman perempuan, Bapak? Sudah mulai suka dengan perempuan, kalau mulai suka dengan perempuan itu sudah hal yang wajar. Nah, kalau saya sudah masuki fase balik, bisa dibilang juga itu hal yang fitrah. Tapi abang harus tahu jaga diri, simpan rasa, cara mulia, simpan rasa itu dengan cara yang mulia. Contohnya kayak abang suka diam, ya abang simpan saja. Saya perlu kayak bicara terlalu dalam segala macam itu tidak perlu. Tiba nanti kalau abang sudah dewasa, Allah pasti akan mempertemukan abang dengan abang pun jodoh seperti abang. Gitu. Kalau ada teman perempuan yang suka sama aku, apa yang harus aku lakukan? Biasa saja, abang harus care. Kalau perempuan suka sama abang harus care, nggak boleh kayak GR itu apa namanya, kayak terlalu bikin diri. Orang mau bilang biasa saja kalau dia suka sama abang, ya wajar karena abang kan lebih ganteng dari papa tuh. Yang pasti abang harus jaga sopan santun dan batasi interaksi sama perempuan. Abang lebih menjaga hati lah. Bagaimana cara menjaga hati? Caranya beribadah supaya bisa menjaga hati, sholat, zikir, baca Quran begitu. Bapak dulu pernah suka sama teman perempuan waktu remaja? Pernah, Bapak pernah sama, pernah suka juga dengan, tapi Bapak lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat seperti dulu Bapak jimat Papa pergi dagang kah, pergi kebun kah, bagaimana kah, hindarilah supaya tidak terlalu pemikiran ke sana. Apa yang Bapak rasakan tanggung jawab baru yang setelah balik? Setelah balik itu yang Bapak bilang tadi, kamu harus menjaga salat 5 waktu, mulai berani, harus berani berkata jujur, berkata benar, harus berani bertanggung jawab ya. Terus abang belajar menahan hawa
hawa nafsu. Kalau beta tanam suka berkata yang kotor atau buka hal yang tidak pantas, apa yang harus beta lakukan? Yang harus abang lakukan kalau dengar teman bicara kotor, abang kasih ingat. Misalnya si A, bilang dia, jangan bicara kotor, berdosa, boleh. Abang kasih ingat baik-baik, kasih ingat dengan nada santun. Sekali abang tegur, kedua kali juga tegur dengan santun. Kalau sampai ketiga kali ditegur juga dia masih begitu, ya abang kasih tinggal ke jalan, kemana kan. Gimana Bapak pun cara jaga pemandangan waktu remaja dulu? Yang jelas kalau menjaga pandangan tuh katong harus menunduk. Maksudnya melihat ke bawah lah, jangan katong terlalu melihat ke depan atau ke atas, karena semua itu dari katong pandangan. Saat katong memandang ke depan kadang ada sesuatu yang kurang baik atau haram begitulah katong lihat tuh. Jadi tundukkan pandangan ke bawah. Kalau mau ke depan, lihat orang pakai pakaian setengah, katong sudah berdosa nih. Tuh, kalau abang lihat ke bawah, siapa tahu uang 5.000. Gitu, kira-kira begitu. Pak, gimana caranya jadi anak sukses menghadapi masa balik? Jadilah remaja atau anak yang tumbuh dengan punya misi seperti cintai Al-Quran, abang hafal Al-Quran, dan hadis, terus yang pasti sering ke masjid. Bagaimana caranya? Ya, coba menjadi remaja masjid begitu. Dan pilih teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, karena di mana abang bergaul dengan orang baik, abang pasti akan jadi baik. Gitu. Apa doa Bapak Pak Beta? Yang jelas, Papa doakan abang kelak besar jadi anak yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tua, anak yang kuat jiwanya, bersih pandangannya, dan menjadi pemimpin bagi kebaikan. Dan yang pasti, abang harus selalu patuh sama mama. Saya boleh nama melawan. Oke. Terima kasih Bapak. Sekarang beta paham kalau balik itu bukan sekedar berubah tubuh, tapi juga berubah tanggung jawab. Beta siap jadi lelaki yang taat pada Allah. Amin. Berarti kata tutup dengan doa, baca Al-Fatihah. Semoga setelah abang menjadi balik atau menjadi remaja atau dewasa, abang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.